Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dalam sebuah buku yang berjudul Rahasia Magnet Rezeki yang ditulis oleh Ustadz Nasrullah, beliau menjelaskan tentang ayat ini, bahwasannya maksud daripada ayat 10 pada surah Nuh tadi, yursilis sama alaikum midaroro, adalah bahwasannya rezeki Allah di muka bumi ini bagaikan air hujan yang mengguyur yang begitu deras, sehingga kata beliau bahwasannya rezeki ini senantiasa bertebaran di sekeliling kita. Ketika sang hamba membutuhkan, maka rezeki itu akan datang ibarat air hujan, bahkan tanpa kita sebutkan pun, bahkan baru terbesit keinginan itu di dalam benak kita, maka rezeki itu bisa datang seketika. Seperti itulah beliau menjelaskan bagaimana perihal rezeki sebenarnya yang ada di bumi ini yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi kata beliau, seharusnya sang hamba tidak perlu risau terhadap rezeki, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan rezeki tersebut kepada hambanya. Nah, akan tetapi pendengar yang berbahagia, meskipun begitu kiranya ibarat rezeki yang ada di muka bumi ini, ya, kalau kata Imam Az-Zarnuji dalam buku Ta'allimul Muta'allim, beliau menjelaskan bahwasannya rezeki sebenarnya itu ada penyebabnya, antara dia mudah datangnya kepada kita dan juga tidak mudah datangnya kepada kita. Nah, yang menjadi asbab mengapa rezeki itu tidak mudah datang kepada kita, kata beliau dalam bukunya pada bab terakhir, bahwasannya yang menjadi asbab rezeki itu tidak datang kepada kita adalah karena banyaknya dosa-dosa kita. Nah, sehingga untuk mendapatkan curahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, memang Allah sudah memberikan ultimatum bahwasannya ada dua cara untuk bagaimana kita mendapatkan kelimpahan rezeki. Kata Allah dalam surah Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jadi untuk mendapatkan limpahan dan curahan rahmat, rezeki serta keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala itu hanya ada dua syaratnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Bahwasannya untuk mendapatkan curahan rezeki ini adalah kita perlu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi kita ini memiliki begitu banyak dosa. Nah, untuk mendapatkan curahan rezeki ini, maka hal pertama yang perlu kita lakukan, sebagaimana yang disinggung Allah dalam surah Nuh ayat ke-10, faqul tastaghfiru rabbakum. Kita perlu melakukan taubat, istighfar, pengampunan, meminta pengampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin kita sempat mengeluh bahwasanya, ya Allah, saya ingin meminta ampun, tetapi begitu banyak dosa saya, dari dosa yang kecil hingga dosa yang besar telah saya lakukan. Maka bagaimana Allah menjawab keluhan tersebut? Innahu kana ghaffar. Sebesar apapun dosamu, sebesar apapun maksiat yang telah kamu lakukan, innahu kana ghaffar, Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Nah, maka dari itu para pendengar yang berbahagia, nah, karena bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, untuk pengampunan dosa-dosa kita, Allah sengaja mendatangkan bulan suci Ramadan ini sebagai telaga yang suci,
Sebagaimana namanya yaitu Ramadan, yang berasal dari kata Ramadan yang berarti panas, yang berarti bulan Ramadan ini adalah bulan yang panas. Ibarat besi yang berkarat. Bila mana besi tersebut dimasukkan dan ditempah ke dalam bara api yang panas, maka pastinya karatan yang tadi melekat pada besi tersebut akan hilang. Nah, begitulah ibarat insan yang tadinya mungkin memiliki banyak dosa, banyak kesalahan yang telah dilakukan. Ketika dicelupkan di dalam telaga yang suci, di dalam bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan ini akan berfungsi sebagaimana maknanya, yaitu akan membersihkan karatan-karatan, membersihkan noda-noda yang ada di hati kita, membersihkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya memang fungsi Ramadan ini datang salah satunya adalah untuk mencetak manusia-manusia atau hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Sebagaimana takwanya orang-orang sebelum kita, para sahabat Rasulullah, para salafus soleh, para ulama-ulama terdahulu. Begitulah yang Allah harapkan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, sehingga lahirlah insan-insan yang bertakwa. Nah, apa yang akan didapatkan ketika sang insan telah berhasil mendapatkan predikat takwa di bulan suci Ramadan ini? Yang pertama, kata Allah dalam surah At-Talaq ayat kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika sang hamba telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar, memberikan solusi dari setiap masalah yang ada. Entah itu masalah keuangan, masalah keluarga, masalah-masalah yang lainnya, Allah akan berikan solusi. Kemudian yang kedua, kata Allah dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan datangkan rezeki, limpahan rezeki dari arah yang tidak akan pernah dia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha fahuwa hasbuh. Kemudian seluruh kebutuhan sang hamba tersebut akan dipenuhi dan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, janji Allah pada ayat yang keempat dalam surah At-Talaq, wa yaj'al lakum min amrihi yusra. Allah akan memberikan kemudahan dari setiap urusan bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin saat ini telah menghadapi ujian, yang mungkin saat ini telah menghadapi banyak masalah urusan yang ada di kampus, bagi pegawai yang memiliki banyak urusan atau masalah di kantor, bagi yang sudah berkeluarga yang memiliki masalah dengan istri, masalah keuangan, maka janji Allah kalau sudah bertakwa maka akan diberikan kemudahan untuk menyelesaikan urusan-urusan tersebut. Bagi yang ingin mungkin mendaftar ke sebuah perusahaan atau ingin menjadi PNS yang mana membutuhkan yang namanya orang dalam, setelah mendapatkan orang dalam butuh lagi dana untuk dibayar agar bisa lolos, maka kata Allah, bertakwalah, maka Allah akan memberikan kemudahan. Yang manakah yang lebih hebat, orang dalam atau Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang terakhir kata Allah pada surah At-Talaq ayat yang kelima, la ukaffiranna anhu sayyi'at. Akan aku ampuni seluruh kesalahan-kesalahannya, aku akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Kemudian setelah aku ampuni dosanya, wa yu'dham lahu ajra, akan aku lipat gandakan pahalanya. Para pendengar yang berbahagia, kalau kita mencermati baik-baik janji Allah Subhanahu wa taala yang empat ini, seakan-akan doa kita selama ini yang setiap hari kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakanlah aku, berikanlah aku kebahagiaan dan kesuksesan di dunia serta kesuksesan dan kebahagiaan di akhirat, ya Allah. Bukankah dengan dimudahkannya segala urusan kita, diberikannya kita solusi jalan keluar atas segala urusan, dimudahkan rezeki, dicukupi kebutuhan, bukankah itu adalah salah satu bentuk kebahagiaan dan kesuksesan kehidupan di dunia? Kemudian bukankah dengan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menghapuskan seluruh kesalahan-kesalahan kita, kemudian dilipat gandakan pahala kita, bukankah itu adalah salah satu bentuk jaminan bahwasanya kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di akhirat kelak? Maka tentunya empat janji Allah Subhanahu wa taala ini
telah menjadi jaminan untuk kita mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia serta di akhirat. Nah, untuk mendapatkan keempat ini, maka jaminannya yang harus kita lakukan adalah amanu wattaqau. Kita perlu beriman dan bertakwa. Dan untuk mendapatkan predikat takwa ini, maka inilah datangnya bulan suci Ramadan. Allah sengaja mendatangkan bulan suci Ramadan untuk menempa hambanya, untuk membersihkan hambanya dari segala dosa. Maka beruntunglah bagi siapa yang keluar dari bulan suci Ramadan ini dan mendapatkan predikat takwa serta pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akan sangat merugi bila mana siapa yang keluar dari bulan suci Ramadan ini namun tidak mendapatkan pengampunan dosa dan tidak mendapatkan predikat takwa. Maka tentunya yursilis sama alaikum bidarara. Rezeki yang datang dari segala arah tidak akan bisa kita dapatkan. Dan tentu hanya yang bisa mendapatkan jaminan rezeki datang dari segala arah tersebut hanyalah orang-orang yang berhasil amanu wattaqau. Maka dari itu para pendengar, mari kita maksimalkan di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai sama saja diri kita di bulan-bulan yang lainnya dan sama saja dengan di bulan Ramadan ini. Maka yang mungkin sebelumnya masih melalaikan sholat berjamaah di masjid, maka marilah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makmurkan masjid. Yang sebelumnya mungkin masih malas untuk membuka Al-Quran dan membaca Al-Quran, maka marilah kita buka Al-Quran kita baca Al-Quran kita, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita hadiah, yaitu pengampunan dosa dan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.